Duka mendalam menyelimuti tanah air. 6 dokter gugur dalam perjuangannya menangani pasien terinfeksi virus corona. Kabar ini memang cukup mengejutkan. Namun informasi ini juga sudah dikonfirmasi langsung melalui unggahan dari akun Twitter resmi milik Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau yang biasa disingkat PBID. Ke-6 dokter yang berasal dari berbagai daerah cabang itu diketahui wafat sebagai korban pandemi COVID-19. Beriringan dengan unggahan tersebut, doa serta ucapan bela sungkawa pun mengalir deras untuk para dokter yang telah berpulang. Dengan kegigihannya mengabdi pada pekerjaan, serta berusaha menangani pasien COVID-19, maka tak heran jika mereka disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Memang belum teridentifikasi secara pasti semua dokter yang wafat tersebut benar-benar terpapar secara langsung dengan pasien atau tidak. Namun dengan meninggalnya beberapa dokter tersebut, selain menjadi duka bagi para tim medis, hal ini juga menjadi perhatian dari sisi lainnya. Seperti ungkapan salah satu pekerja medis, yaitu Dr. Vito Damai, menyebutkan bahwa tenaga medis kini menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan lebih berhati-hati dalam penanganan pandemi ini. Ya, jadi dengan banyaknya kabar bahwa rekan sejawat dokter dan juga rekan-rekan perawat yang terkena COVID-19, bahkan ada dokter dan perawat yang juga meninggal dunia akibat COVID-19 ini, tentu membuat kami semakin miris juga bahwa kita tahu sebenarnya apa sih yang menjadi sebabnya dan apa yang menjadi kekurangan yang harus kita perbaiki ke depannya. Tentunya ini nggak membuat kita takut tanpa alasan, tapi ini membuat kita semakin berhati-hati ya. Jadi takut dalam batas wajar itu masih oke, masih normal. Beberapa waktu terakhir, seringkali media sosial diramaikan dengan kekurangannya persediaan alat-alat proteksi diri, terlebih untuk keperluan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Vito pun kembali menegaskan bahwa petugas medis dan non-medis memiliki resiko jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berinteraksi dengan pasien yang terinfeksi COVID-19 secara langsung. Oleh karena itu pula, sudah seharusnya tim medislah yang mendapatkan dan menggunakan alat-alat proteksi diri tersebut. Bagi petugas medis, kita akan sangat berisiko. Bahkan dikatakan 3 kali lipat meningkat risikonya dibanding orang pada populasi umum, orang-orang biasa yang bukan pekerja rumah sakit. Nah, itu membuat kita semakin hati-hati. Dengan apa? Menggunakan alat proteksi diri. Misalnya apa tuh? Pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, yang menjadi persoalan di Indonesia adalah ketika banyak orang yang menjadi takut tidak beralasan dengan adanya COVID-19 ini. Takutnya tuh berlebihan, mereka menjadi tidak rasional lagi. Mereka lupa, lah yang ngerawat orang sakit di rumah sakit itu siapa? Tentu tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan juga ada tenaga non-medis yang lain yang setiap hari ikut membantu. Siapa yang nyuciin baju? Kalau misalkan kita habis melakukan tindakan, habis melakukan prosedur medis, tentu kan ada. Dan mereka juga butuh masker dan gloves tersebut, sarung tangan latex. Nah, sekarang kalau ada orang nih ya, pakai sarung tangan latex, sarung tangan medis buat pergi belanja. Coba dibayangin gak tuh? Ya, apakah itu nggak berlebihan? Itu berlebihan, dan itu nanti malah bisa merugikan. Karena apa? Kalau banyak dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang bekerja di rumah sakit, itu semakin banyak yang kena menjadi pasien corona, maka mereka harus dikarantina atau dirumahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang merawat pasien-pasien itu nantinya? Kepanikan biasanya adalah hal yang mendasari seseorang untuk membeli atau memperoleh alat-alat kesehatan secara berlebihan, meskipun dirinya tak berada di kondisi yang begitu riskan. Memang, kewaspadaan terhadap virus corona yang telah menjadi pandemi global ini perlu ditingkatkan. Kendati demikian, seseorang juga harus tetap tenang menyikapinya. Kepada orang-orang di luar sana, tenang, waspada tapi tenang. Ya, artinya tidak perlu berlebihan beli masker N95 ketika Anda nggak sakit dan Anda di rumah misalnya, atau Anda cuma berjalan sama keluarga. Patuhi apa yang menjadi strategi pemerintah untuk bisa menangani corona ini. 1, physical distancing. Ya, orang bilang itu social distancing, tapi sekarang kita bilang physical distancing. Anda bisa work at home. Di rumah Anda bisa kerja dengan produktif. Dengan demikian memutus atau bisa membatasi penularan dari coronavirus ini. Dan yang berikutnya, apa yang bisa Anda lakukan? Biarkanlah petugas medis ini mendapatkan proteksi diri yang betul, proteksi diri yang layak. Biarkan dia pakai masker, biarkan dia pakai gloves. Jangan kita ikut-ikutan bersarung tangan medis. Kalau Anda ingin pakai sarung tangan, pakailah sarung tangan plastik Anda bikin sendiri.
pakailah sarung tangan yang bukan sarung tangan medis, karena itu telah milik orang-orang medis yang akan melayani pasien. Dan dengan demikian kita buktikan nih sebagai bangsa negara Indonesia yang katanya kita punya jiwa gotong royong, toleransi. Lakukan gotong royong, kita toleransi kepada petugas medis, biarkan mereka lakukan tugasnya. Kita saling membantu, kita tahu banyak orang yang mungkin tidak bisa kerja dari rumah karena mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari. Ada tukang ojek online, kita bantu mereka. Mereka akan sangat berjasa karena ketika kita di rumah, mereka bisa mengantarkan makanan dan keperluan kita hargai mereka juga, kita bantu mereka. Contohnya ya, dan karena itu kita bersama-sama melewati ini sebagai bangsa yang kuat, dan suatu saat kita akan menang bersama-sama, bangsa Indonesia menang melawan badai corona ini. Menghadapi pandemik virus COVID-19 membuat banyak negara memutuskan untuk melakukan lockdown guna meminimalisir kegiatan warga negara di luar rumah dan yang pasti mencegah penyebaran virus yang semakin meluas. Ya, beberapa waktu lalu setelah beberapa pemerintahan mulai dari negara Cina, Italia, Spanyol memutus kebijakan lockdown, rupanya Perancis melakukan hal yang serupa pada 17 Maret 2020 lalu. Bahkan kebijakan tersebut diperketat. Perancis memberlakukan penutupan penuh dengan melarang pertemuan publik dan masyarakatnya berjalan di luar. Lockdown yang berlaku di Perancis diberlakukan selama 15 hari. Masyarakat diminta tidak keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan dan hanya untuk membeli bahan makanan pokok. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan mereka yang melanggar akan dihukum dengan memberikan sanksi atau denda senilai 38-135 euro atau kira-kira setara dengan Rp650.000 sampai Rp2.300.000. Hal ini dilakukan tentu dengan maksud memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang kini sudah amat mengkhawatirkan. Demi mendapatkan informasi terkini, tim Insert mencoba untuk mewawancarai salah satu warga negara Indonesia yang sedang berada di negara Prancis melalui sambungan telepon. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mbak sedikit kondisi di sana seperti apa sih Mbak sekarang yang kabarnya memang lagi marak virus COVID-19-nya? Oh iya, kebetulan saya kan sekarang ada di Prancis Selatan, tepatnya di kota Toulouse. Sejak tanggal 17 Maret kemarin, Presiden Emmanuel Macron kan mengumumkan untuk semua masyarakat Prancis untuk self karantin dan stay home di rumah masing-masing. Karena sebenarnya rakyat Prancis harus mematuhi itu, dan kalau misalnya kita mau keluar itu harus pakai surat, dan kalau misalnya dan surat itu sendiri pun harus memenuhi 5 poin yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi kayak yang pertama itu alasan karena pekerjaan. Kalau misal mereka tidak bisa work from home dan harus pergi ke tempat kerja, jadi harus pakai surat itu. Yang kedua untuk kebutuhan medis, misalnya ketemu dokter atau ke farmasi. Yang ketiga itu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, bisa seperti grocery atau makanan dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu untuk ketika kita membantu tetangga atau orang yang lebih tua yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir itu untuk ini sih kebutuhan kalau misalnya kita mau olahraga tapi hanya sekitar rumah aja, di rumah. Kendati merupakan warga negara asing yang sedang tinggal di Prancis, Priska turut menaati aturan yang disampaikan pemerintah setempat guna menjaga keselamatan dengan urung keluar rumah. Kita kan, aku sendiri pribadi karena aku warga negara asing, bukan warga dari sini, kayak aku lebih pilih untuk mematuhin aja perintah dari pemerintah. Soalnya kalau misalnya kenapa-napa ntar jadi resiko gitu, dan kalau misalnya takutnya kalau aku sendiri misalnya kena terinfeksi gitu dan ada kenapa-napa, takutnya ribet gitu loh. Jadi lebih baik ya udah stay home aja, tetap tinggal di rumah aja. Setelah melihat kejadian di sana, mungkin lockdown di sana, himbauan buat kita yang di Indonesia seperti apa? Untuk masyarakat dan teman-teman yang ada di Indonesia mungkin ya lebih aware, lebih yang lebih penting sih itu precaution untuk kita masing-masing ya, gimana caranya agar kita nggak terinfeksi. Jadi kayak bisa jaga kesehatan, terus jaga imunitas, makan bergizi, jaga kebersihan, dan juga kalau misalnya memungkinkan untuk stay home ya stay home. Dan karena sekarang kan campaign-nya lebih social distancing, dan itu kalau misalnya bisa dilakukan ya lebih baik bisa dilakukan juga sih untuk masyarakat Indonesia.
Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Saya kira semua negara sekarang ini semuanya hati-hati. Termasuk kita sejak awal juga hati-hati. Tetapi sekali lagi, ini semuanya sudah ditangani oleh tim dan kita bekerja seperti biasanya. Saya kira sejak awal saya sampaikan bahwa kita harus menjaga higienis, banyak mencuci tangan kita, penting sekali. Kontak-kontak yang tidak perlu dilakukan terlebih dahulu, kemudian juga menjaga tubuh agar fit sehingga imunitas itu ada dari dalam kita.